Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan reklamasi kami di perusahaan PT Bumi Sukses Indo yang berada di Banyuwangi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah reklamasi dan pasca tambang. Next. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Willy Chandra Sialo dengan NIM akhir 71, saudari saya Mariana Marisan dengan NIM akhir 74, dan Denny Andriansa dengan NIM akhir 107. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pendahuluan. Untuk identitas perusahaan, PT Bumi Sukses Indo atau biasa disingkat dengan BSI merupakan perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah yang mana merupakan perusahaan tambang mineral di Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur, yang berfokus pada eksplorasi dan produksi emas serta mineral pendukung seperti perak dan tembaga dengan izin usaha pertambangan operasi produksi resmi. PT BSI mengelola konsesi tambang dengan potensi emas besar yang menerapkan sistem pertambangan berkelanjutan, berkomitmen, dan juga memperhatikan lingkungan, termasuk reklamasi pasca tambang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Untuk luas wilayahnya sendiri, PT Bumi Sukses Indo berada pada bekas lokasi tambang terbuka yang telah diselesaikan kegiatan produksinya. Berdasarkan hasil pemetaannya, menggunakan perangkat lunak seperti Google Earth Pro, area reklamasi ditargetkan memiliki luas sebesar 23,6 hektar, keliling area mencapai 22.178 meter. Secara topografi, wilayah ini berada pada kontur menurun dari ketinggian 204 meter hingga 136 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata kemiringan sekitar 6,1%, menjadikan wilayah reklamasi memiliki karakteristik lahan bergelombang ringan yang memerlukan teknik penataan lahan yang sesuai. Selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu persetujuan dokumen lingkungan hidup. PT BSI telah memenuhi legalitas di lingkungan dengan memiliki AMDAL dan rencana reklamasi yang disetujui sesuai peraturan perundang-undangan, menjadi dasar pelaksanaan reklamasi dengan teknik pertambangan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu lokasi kegiatan pertambangan. PT BSI ini memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 4.998 hektar di Gunung Tujuh Bukit, Desa Sumberagung, Pesenggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Wilayah izin meliputi pit tambang terbuka, area penimbunan, kolam sedimentasi, jalan tambang, dan fasilitas pendukung lainnya. Setelah sebagian produksi selesai, area ini kini masuk tahap reklamasi dan pasca tambang sebagai komitmen pemulihan lingkungan. Untuk sebelah utaranya sendiri, area ini berbatasan dengan kawasan hutan produksi dan area non-pertambangan di wilayah Banyuwangi. Untuk sebelah selatannya berbatasan langsung dengan kawasan pasir selatan Pulau Jawa. Bagian timurnya berbatasan dengan pemukiman dan lahan masyarakat di sekitar Sumber Agung, dan bagian baratnya berbatasan dengan kawasan hutan dan jalur akses menuju Kecamatan Pesanggaran. Lanjut. Untuk kesampaian lokasinya sendiri, perjalanan udara dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Banyuwangi dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan kendaraan darat sejauh 50 kilometer menuju lokasi tambang di Kecamatan Pasanggaran, Banyuwangi, kurang lebih 1 jam 22 menit. Untuk tata guna lahan sebelum dan sesudah penambangannya, PT BSI ini mulai beroperasi pada tahun 2016 dengan produksi emas perdana tahun 2017. Sebelum penambangan, area merupakan hutan sekunder dan vegetasi alami di perbukitan tropis. Setelah penambangan, lahan berubah menjadi pit terbuka, timbunan material dan infrastruktur tambang, sehingga reklamasi diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologis melalui revegetasi, penataan topografi, dan juga pengelolaan drainase serta tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Denny. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Willy. Yang yang pertama itu ada area penambangan. Area reklamasi seluas 23,6 hektar merupakan bekas pit tambang terbuka dengan kontur menurun dan kemiringan sedang. Cocok direklamasi menggunakan metode tershering untuk mencegah erosi dan mempermudah revegetasi. Yang kedua,
timbunan. Bekas pit dan zona timbunan akan diatur ulang dengan metode timbunan berjenjang sebanyak 12 teras dengan tinggi tiap teras 3,73 meter dengan lebar 62 meter dan panjang 746 meter dengan volume timbunan sekitar 880.988 meter kubik. Yang ketiga ada kolam sedimen. Untuk mengelola air limpasan dan mencegah erosi, akan dibangun kolam sedimen dengan sistem drainase vertikal seperti tire drop struktur guna memperlambat aliran air dan mengurangi pelepasan sedimen. Menjaga kualitas air dan kestabilan lereng. Next. Yang keempat ada fasilitas pengolahan. Fasilitas pengolahan mineral utama sudah tidak digunakan dan tidak menjadi fokus reklamasi, namun tetap diperhitungkan untuk pemanfaatan ulang lahan non-tambang. Yang kelima, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang seperti bos pengawas, parkir alat berat, dan gudang akan digunakan kembali selama reklamasi untuk mendukung mobilisasi peralatan dan tenaga kerja serta mempercepat kegiatan lapangan. Yang keenam, ada jalan. Jalan akses tambang sepanjang 746 meter akan ditata ulang dengan pemadatan dan penguatan permukaan untuk mendukung distribusi material reklamasi dan transportasi alat berat. Next. Bab 3 yaitu program reklamasi. Nah, yang pertama lahan yang akan direklamasi. Program reklamasi mencakup lahan bekas tambang seluas 23,6 hektar yang meliputi pit, timbunan, dan sekitarnya untuk kembalikan fungsi ekologi dan produktivitas lahan. Next. Selanjutnya, ada teknik dan peralatan reklamasi. Teknik reklamasi meliputi tersharing, penebaran topsoil, pemadatan, dan penanaman vegetasi. Dengan peralatan utama seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, grader, water tank, dan kompaktor yang masing-masing berperan dalam pengerjaan lahan. Di sini ada tabel alat-alat alat yang digunakan yaitu ekskavator, bulldozer, dump truck, grader, water tank, dan kompaktor roller. Dan juga memiliki kategori pekerja yaitu operator alat berat sekitar 6-8 orang, pekerja lapangan 4-5 orang, mandor atau pengawas 2-3 orang, surveyor 1-2 orang, teknisi mekanik 1-2 orang. On call. Next. Selanjutnya ada penata gunaan lahan. Penata gunaan lahan dilakukan dengan tersharing mengikuti kontur untuk mengurangi erosi dan meningkatkan daya serap air. Lalu tanah pucuk setebal 30 cm disebar merata untuk kesuburan. Di sini ada elevasi awal dan akhir. Elevasi awalnya itu memiliki 996,6 meter dan elevasi akhirnya itu 151,8 meter dengan panjang lintasan 765 meter dengan perbedaan elevasi total 44,8 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mariana. Baik, berikutnya pada bab 3 mengenai program reklamasi, di mana tentunya akan dilakukan revegetasi yang di sini kami melakukan secara bertahap atau 3 tahap. Di tahap pertama, kami melakukan penutupan terlebih dahulu atau menanam cover crop seperti siratro untuk mengendalikan erosi. Untuk tahap kedua dilakukan penanaman pohon cepat seperti sengon dan juga johar, dan penanaman yang ketiga pohon lokal seperti kemiri dan juga salam untuk membentuk hutan sekunder lestari atau mengembalikan flora setempat. Tahap pertama, cover crop dan tanaman penahan erosi. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan jenis rumput siratro atau yang termasuk juga sebagai kelompok LCC atau legume cover crop. Untuk jarak larikan antar baris di 40 cm, jarak antar tanaman dalam baris di 20 cm. Sehingga dilakukannya perhitungan dan mendapatkan jumlah titik tanam di 125.000 titik tanaman per hektarnya. Setelah mendapatkan ini, kami kalikan dengan jumlah hektar, mendapatkan 2.950 titik tanaman. Kami kalikan di 2 butir per lubang. Mengapa? Karena kami mengkhawatirkan jika salah satu butirnya mati, masih ada satu butir lainnya yang hidup. Sehingga membutuhkan 5.900.000 biji. Untuk kebutuhan biji sendiri, di sini kami mencari kebutuhan bijinya dengan harga biji di 200.000, sehingga total benih di 3.000, maaf, di 337,1 kilogram kami kalikan dengan biaya biji sehingga membutuhkan biaya di 67.420.000. Berikutnya adalah biaya mekanisasi, di mana tentu saja membutuhkan biaya mekanisasi pada tahap awal ini, karena kami menggunakan salah satu mesin atau salah satu mesin ini namanya adalah seed drill yang menebar benih secara otomatis sehingga tidak diperlukan tenaga manusia dalam menebar benih di tahap pertama kali ini.
Sehingga mulai dari sewa alat, operator, bahan bakar, perawatan alat, supervisi lapangan atau tenaga ahli, biaya pupuk dan herbisida yang menghasilkan biaya sebanyak 53.200.000. Lalu adapun biaya pemeliharaan awal yang kami butuhkan yaitu dengan 8 tenaga kerja dibayar per harinya 70.000, total biaya di 33.500.000 rupiah. Sehingga kami merekapitulasikan data dengan hasil total biaya keseluruhan di tahap pertama adalah 154.220.000. Sehingga untuk biaya per hektarnya itu dibutuhkan 6.534.800 rupiah. Berikutnya adalah tahap kedua, di mana tahap ini adalah tahap untuk menutupi lahan dengan membutuhkan pohon-pohon yang cepat tumbuh. Di sini kami menggunakan pohon johar dan juga sengon. Untuk jaraknya di 4 kali 4 meter untuk jarak tanam. Sehingga mendapatkan jumlah tanaman di 625 pohon per hektar. Lalu untuk kebutuhan bibit, Johar sendiri itu di 312 per hektar dan Sengon 313 per hektar. Atau kami membaginya menjadi 50 per 50%. Mendapatkan jumlah biaya penanaman mulai dari bibit, pengangkutan, pemuatan lubang manual dan penanaman, pemeliharaan awal di 6 bulan pertama, biaya pupuk dan herbisida di 6 bulan pertama, senilai 40.702.500 rupiah untuk per hektarnya. Lalu kami bagikan dengan jumlah pohon sehingga biaya per pohonnya itu di 65.124 rupiah. Dan kami merekapitulasikan biayanya mulai dari luas lahan, total pohon di 14.750. Sehingga total biaya pada tahap kedua ini membutuhkan biaya sebanyak 960.579.000 rupiah. Lalu tahap ketiga, di mana ini adalah tahap untuk menanam pohon-pohon lokal asli 7 bukit dan juga yang bisa membantu perekonomian, di mana kami memilih untuk menanam pohon salam dan juga kemiri dengan jarak pohon di 6 kali 6. Maaf, jarak tanam di 6 kali 6. Sehingga mendapatkan jumlah pohon per hektarnya adalah 278 pohon dengan komposisi 50% kemiri dan juga 50% salam. Sehingga untuk total per hektarnya ada 139 pohon kemiri dan 139 pohon salam. Dan untuk total hektar adalah 23,6 hektar, sehingga total pohon kemiri adalah 3.281 pohon dan pohon salam 3.280 pohon. Sehingga total dari keseluruhan pohon adalah 6.561 pohon untuk kebutuhan 23,6 hektar. Nah, ini merupakan salah satu biaya juga, sama seperti tadi, mulai dari bibit, pengangkutan bibit, pemuatan lubang manual dan penanaman, kemudian pemeliharaan awal 6 bulan untuk 23,6 hektar, biaya pupuk dan herbisida untuk 6 bulan pertama dan juga di 23,6 hektar. Membutuhkan biaya senilai 433.388.000. Nah, untuk biaya per pohonnya di 66.055 rupiah dan biaya per hektarnya di 18.364.000 rupiah per hektarnya. Untuk bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Willy. Baik, selanjutnya dilakukan tahap pemeliharaan. Pemeliharaan lahan reklamasi meliputi penyiangan tiap bulan, pemupukan tiap 2 bulan, dan juga penyulaman 2 kali dalam 6 bulan. Yang mana ini untuk mendukung keberhasilan revegetasi. Biaya total pemeliharaan selama 6 bulan sebesar Rp31.600.000, mencakup upah 4 tenaga kerja, pupuk, herbisida, dan juga bibit tambahan. Untuk pekerjaan sipirnya sendiri, yaitu mencakup kegiatan konstruksi, maaf, dan pemulihan fisik area bekas tambang, seperti selain revegetasi dan penataan tanah, guna mendukung stabilitas lingkungan dan kelancaran drainase. Untuk ruang lingkup kegiatannya sendiri, pada ruang lingkup drainase dilakukan pembuatan tier drop struktur dan saluran permukaan untuk mengendalikan air dan mencegah erosi. Untuk jalan tambangnya dilakukan pemadatan dan perbaikan sepanjang 746 meter untuk distribusi material dan stabilisasi lerengnya dilakukan pemadatan, penanaman penutup tanah dan juga pemasangan pengendali erosi di lereng bekas pit. Untuk keamanan area sendiri dilakukan pemasangan patok, pagar dan juga pos pengawas. Dan untuk void dan struktur airnya dilakukan pemeliharaan saluran drainase di sekitarnya. Untuk pemanfaatan lubang bekas tambangnya
yaitu void tidak ditemukan pada area ini. Jika ada void, maka dapat dimanfaatkan sebagai kolam atau danau dengan lereng yang distabilisasi melalui pemadatan, penanaman vegetasi, dan juga pengaturan drainase untuk mencegah longsor dan genangan. Next. Baik, yang selanjutnya itu bab 4 penataan lahan. Untuk revegetasi dilakukan dengan pendekatan basis tanam atau sistem larikan seperti jarak larikan. Untuk jarak antar baris larikan itu sekitar 40 cm dan juga jarak antar tanaman dalam baris sejauh 20 cm. Untuk sistem larikan tahap kedua yaitu jarak larikannya 4 kali 4 meter, biasanya standar untuk fast growing trash yang direklamasi. Kemudian sistem larikan ketiga yaitu untuk ukuran pohon lokal multipurpose yaitu 6 kali 6 meter. Karena pohon ini memiliki tajuk yang lebih besar dan juga pertumbuhan lambat butuh kurang lebih, maka populasi tanaman untuk eh, larikan tahap ketiga yaitu dibutuhkan 278 pohon per hektar. Untuk larikan kedua itu dibutuhkan jumlah pohon 625 per hektarnya. Dan juga yang pertama yaitu di populasi per hektarnya 125.000 titik tanaman. Next. Untuk pekerjaan sipilnya, penataan lahan mencakup pemadatan teras, penebaran topsoil, dan pembangunan saluran air. Salah satunya seperti saluran air dengan metode tire drop struktur yang termasuk dalam saluran vertikal atau vertical drainage seperti pada gambar. Dan juga untuk penyelesaian akhirnya, tahap akhir meliputi evaluasi keberhasilan revegetasi, perbaikan area yang belum berhasil, serta dokumentasi dan pelaporan hasil reklamasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan presentasi tutupan lahan, tingkat kelangsungan hidup tanaman, dan juga kondisi drainase permukaan. Next. Yang pada bab 5 yaitu biaya reklamasi. Untuk biaya langsungnya, untuk area reklamasi 23,6 hektar meliputi penataan lahan, revegetasi, penanaman fast growing trash, dan juga pohon lokal dan multipurpose spesies, sehingga total biaya yang diperlukan yaitu sebesar 2.114.128.000 rupiah, dan juga biaya tidak langsungnya meliputi mobilisasi dan demobilisasi alat sekitar 2,5%, perencanaan reklamasi sekitar 5%, administrasi dan keuntungan kontraktor sekitar 10%, serta supervisi 5%, sehingga total biaya tidak langsung sebesar 378.760.050 rupiah. Next. Berikut adapun biaya langsungnya dapat dilihat pada tabel deskripsi biaya terdapat dari tahun 2025 hingga 2029. Untuk biaya penata gunaan lahan terdapat pembagiannya seperti penataan lahan di tahun 2025 itu sebesar 300 juta dan dapat dilihat subtotalnya di sini sebesar yaitu 2.314.128.000 rupiah. Untuk biaya langsungnya komponen utamanya seperti penata gunaan lahan, dan juga yang kedua yaitu revegetasi seperti benih cover crop sebesar sebanyak 67.420.000, mekanisasi penanaman sebanyak 47.200.000, untuk pemeliharaan awal sebesar 33.600.000, sehingga subtotalnya diperoleh maka 148.220.000. Kemudian penanaman fast growing trash seperti benih johor dan juga sengon, dan juga mekanisme penanamannya mencakup sebanyak 960.579.000 rupiah. Pada no, yang keempat yaitu pohon lokal dan multipurpose spesies dilakukan benih kemiri dan salam, dan juga mekanisme penanamannya maka diperoleh subtotal sebesar 433.388.000 rupiah. Untuk total biaya langsungnya itu sebesar 2.114.128.000 rupiah. Selanjutnya,
Untuk biaya tidak langsung dapat dilihat ini komponennya terdapat mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuntungan kontraktor dan juga supervisi. Maka untuk estimasi total biaya tidak langsungnya itu sebesar 378.760.050 rupiah, dan untuk presentasinya itu sebesar 22,5%. Untuk biaya total reklamasinya itu dapat dikelompokkan seperti biaya langsung, biaya tidak langsung, sehingga total biayanya itu 2.692.834.050 rupiah. Untuk biaya per hektarnya yaitu sebesar 114.103.000 rupiah, 138 rupiah. Maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Denny. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Willy. Di sini ada bab 6, yaitu kesesuaian regulasi. Yang pertama ada Kepmen SDM nomor 1827K per 30 Mem 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang kedua, dokumen penyatakan secara eksplisit bahwa perencanaan reklamasi mengacu pada lampiran 2 dari Kepmen ini dengan rincian. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 99 dan 100 mengatur kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Laporan ini sudah mencakup perencanaan reklamasi dengan jelas termasuk volume, tenaga kerja, penanaman, dan pemeliharaan pasal 11. Memastikan keberlanjutan lingkungan pasca kegiatan tambang. Ditunjukkan dengan penanaman cover crops, pohon cepat tumbuh, dan pohon lokal endemik. Yang ketiga ada PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 51 sampai 58 mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang, termasuk penyusunan dan persetujuan rencana reklamasi, penggunaan topsoil, revegetasi, saluran air, dan laporan biaya, estimasi biaya reklamasi dan cadangan jaminan reklamasi. Laporan ini telah menyediakan perhitungan biaya lengkap yaitu sebesar 295.242.885 untuk 23,6 hektar, termasuk rincian biaya langsung, tidak langsung, serta biaya per meter kuadrat. Next. Di sini ada yang keempat yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Keselarasan permen ini menekankan pada tata kelola reklamasi dan pasca tambang yang berbasis teknik terbaik dan berwawasan lingkungan, termasuk perencanaan, revegetasi, drainase, konservasi tanah, hingga jaminan reklamasi. Laporan ini menunjukkan teknik reklamasi konservatif tersering saluran vertikal, revegetasi bertahap sesuai kaidah pertanian konservatif. Di sini ada tabel dengan parameter kriteria teknis reklamasi, status di laporan penjelasan. Yang pertama tersering sesuai kontur, yaitu sesuai diterapkan 12 tingkat. Yang kedua yaitu kemiringan aman di bawah 30 derajat sesuai total 6,1 derajat. Topsoil kurang lebih 30 cm sesuai digunakan tebal 0,3 meter. Stabilitas lereng aman berdasarkan analisis kontur dan ketinggian. Yang selanjutnya rencana revegetasi ada tahap 1 LCC, tahap 2 fast growing, tahap 3 pohon lokal. Selanjutnya ada pengendalian air dan erosi sesuai sistem drainase vertikal, tire drop struktur diterapkan. Next. Next. Baik, berikut daftar pustaka yang kami lampirkan. Itu terdapat regulasi dan kebijakan, reklamasi dan pasca tambang, vegetasi dan revegetasi, kemudian teknik sipil dan drainase, teknologi dan software geospasial. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.